Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aldri di Aldri Shader Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review terkait HP yang udah sangat lawas nih teman-teman. HP keluaran tahun 2013 namanya iPhone 5s. Nah, apakah iPhone 5s ini masih layak digunakan di tahun 2020? Silahkan lihat review ini. Oke teman-teman, jadi di tangan saya sudah ada barangnya iPhone 5s. Nah, saya beli ini di OLX, ini bekas teman-teman. Jadi di saya udah tangan ketiga, dan ini itu varian yang 16 GB, itu warnanya rose gold ya. Saya beli ini dulu, lupa kisaran harganya, tapi kalau saya lihat sekarang di Shopee, kisaran harganya itu sejutaan teman-teman. Paling mahal saya lihat 1.600.000. Nah, dia ini memiliki spesifikasi RAM-nya itu 1 GB, terus menggunakan Apple A7, ini chipset A7, kemudian menggunakan baterai 1560 mAh, sinyalnya sudah 4G teman-teman, dan dilengkapi fingerprint atau Touch ID, biasa dikenal di iPhone Touch ID. Tapi untuk handphone saya ini Touch ID-nya sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Kemudian dilengkapi dengan kamera belakang, itu dia 8 megapiksel teman-teman, kamera belakang 8 megapiksel. Kemudian kamera depannya 1,2 megapiksel dengan layar 4 inci. Nah, untuk build quality-nya sendiri ini terbuat dari logam ya, nggak perlu dikhawatirkan lagi kalau iPhone itu ya mantan flagship ya, pasti build quality-nya nggak mengecewakan teman-teman. Nah, pada review ini saya akan mengetes untuk baterainya, kemudian gamingnya, dan juga untuk performa kameranya. Kita mulai aja dari mengecek sistemnya. Saya cek dulu di pengaturan, kita bisa cek di sini. Nah, di sini. Handphone ini sudah menggunakan iOS 12.45 ya teman-teman, 12.45, dan ini iOS terakhir dari 12, belum naik ke 13. Dan menurut saya ini sudah bagus ya teman-teman, karena dia untuk handphone yang ketinggalan 7 tahun tapi masih bisa dapat updatean sejauh ini. Dan ini udah mentok teman-teman, udah nggak bisa diupdate lagi ke versi yang selanjutnya. Ini juga memakan memori yang banyak ya, untuk sistem aja itu kisaran sampai 6 GB teman-teman kepakainya untuk sistem aja. Saya punya 16 GB, dan di sini baterai health-nya masih bagus ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa kita nggak bisa ngecek baterai health-nya di sini. Saya juga nggak bisa lihat, di sini nggak muncul baterai health-nya tuh. Tapi ini bagus sih, 96% itu kapasitas baterainya. Mungkin kalau yang ngerti problemnya bisa komentar di kolom komentar. Nah, ini iPhone-nya iCloud-nya masih aman ya teman-teman. Nih, dia masih bisa dipakai. Ini punya saya akun baru, jadi iCloud-nya masih aman. Nah, sekarang kita tes dari tombol-tombolnya ya teman-teman. Kita coba lihat apakah tombol-tombolnya masih aktif semua. Kita mulai dari tombol power sini. Ini masih berfungsi. Oke, masih bagus tombol power. Kita pencet tombol home-nya. Oke, home-nya masih bagus. Kemudian kita cobain tombol volume-nya. Ini coba kita cobain switch-nya ya, mute-nya. Oh, bisa. Oke, ini masih bisa. Kemudian kita coba cek untuk kameranya ya teman-teman. Nah, ini dia kameranya. Ini untuk foto. Kemudian untuk foto ada 3 tipe, ada
persegi, ada panorama, terus ada video bisa slow mo, kemudian bisa juga selang waktu. Kita balik lagi ke video. Oke, foto. Nah, ini untuk kamera belakangnya saya akan tes. Ini dia gambar dari kamera belakangnya. Kemudian untuk kamera depannya, nah, untuk videonya saya akan tes videonya teman-teman. Kameranya diganti dulu, kamera belakang. Saya akan tes ke sini aja. Saya akan gerak-gerakan ini. Teman-teman bisa lihat kualitas videonya. Tangan saya ini Mike Wazowski. Nah, oke, segitu. Nah, untuk kameranya sendiri teman-teman, saya sudah gunakan untuk membuat video review alat sebelumnya. Saya review stick controller. Nanti teman-teman bisa lihat videonya di tombol ini, tanda seru yang ada di pojok kanan atas ini, atau bisa lihat di link deskripsi. Bisa lihat hasil video yang direkam dengan menggunakan kamera iPhone 5s ini. Nah, tadi kan saya sudah tunjukkan ke teman-teman dari kebagusan dari iPhone 5s ini ya. Kelebihan-kelebihannya walaupun sudah lama, tapi di tahun 2020 ini dia masih bisa bersaing. Nah, sekarang saya nggak aci dong kalau misalnya nggak nunjukin kekurangannya apa. Sekarang saya akan tunjukin kekurangannya ya teman-teman. Pertama, baterainya. Memang sih dia bagus dalam performanya, tapi baterainya ini untuk di tahun 2020 ini kurang manusiawi ya teman-teman. Tambah lagi kita ini pasti sosial media tuh nggak ada matinya. Instagram, WhatsApp, Facebook, gitu kan. Dan itu hanya sampai 3-4 jam teman-teman. Mungkin bisa di bawah 3 jam. Dan itu sangat tidak efisien untuk baterainya ya. Saya bisa stres cariin charger, bolak-balik ngecas. Setiap kali saya nemu colokan, ngecas lagi, copot lagi, pindah cas lagi, karena HP ini nggak bisa diandelin ya teman-teman. Kemudian untuk penggunaan telepon, teman-teman yang aktif terus telepon gitu, itu cuma bisa kisaran 2 jam sampai 2,5 jam ya teman-teman. Kalau gunain HP ini buat nelpon doi ya nggak guna nih HP teman-teman. Terus juga untuk penggunaan main game ya, HP ini ya paling cuman bisa 1 jam doang teman-teman. Itu juga udah mentok banget. Dan jeleknya HP ini mungkin karena dia menggunakan versi iOS yang tertinggi ya. Dari versinya untuk handphone yang 7 tahun yang sudah ketinggalan zaman ini, tertinggi maksudnya di versi 12, dia itu cepet panas teman-teman. Sebelum 2 jam, bahkan menyentuh waktu setengah jam aja ini udah jadi setrikaan. Panas banget teman-teman. Dan penggunaan baterainya itu yang sangat rawan ya teman-teman. Saya takut begitu nanti kebanyakan ngecas malah nanti baterainya jebol. Jadi untuk segi baterai ini kurang worth it sih. Tapi kalau balik lagi ke teman-teman, mau gunakan HP ini untuk apa? Untuk kebutuhan sosial media dan bisnis, mungkin HP ini masih bisa. Untuk segi performa nggak bisa dibilang jelek ya, walaupun untuk di tahun 2020 ini banyak fitur-fitur yang nggak bisa dinikmati, tapi untuk standar handphone HP ini sangat bagus. Kemudian satu lagi teman-teman, GPS. Ketika teman-teman menggunakan GPS, saya nggak tahu ya kalau untuk versi iPhone yang 6 ke atas,
seperti apa, tapi di 5S ini begitu teman-teman menggunakan GPS, teman-teman harus menghidupkan WiFi dan juga Bluetooth secara bersamaan. Ya pasti juga teman-teman harus hidupin kuota data ya, kalau nggak bisa connect kan. Nah, kalau misalnya teman-teman matikan salah satu dari WiFi atau Bluetooth, GPS-nya nggak bakal bisa nyala teman-teman. Dalam artian GPS-nya nyala tapi nggak bisa digunain teman-teman. Jadi itu sangat boros baterai loh. Andai kata teman-teman tersesat di suatu jalan, terus pengen cari jalan pulang menggunakan handphone ini, baru pakai 30 menit aja baterainya udah tinggal 18% teman-teman. Cepet banget berkurang dan juga nggak bisa diandelin begitu sih. Jadi sekian video dari saya. Kalau suka di like, tolong di subscribe dan share ke teman-temannya supaya tidak ketinggalan dan bisa mengikuti video-video saya yang berikutnya. Oh ya, terakhir, handphone ini setelah saya review akan saya jual lagi di OLX. Linknya bisa dilihat di kolom deskripsi. Saya buka harga di 900.000 ya teman-teman. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.